Guys, hello. Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, sorry, merah. You could like the video. If you didn't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kali ini aku mau narutin siapa? Bukan pacar gue, bukan narutin pacar gue lagi. Udah keseringan gue narutin tentang si Kang Dani. Saat ini gue mau narutin si Chandra, pilot Sriwijaya itu yang memang punya unfinished business sama gue, karena memang dia punya rasa sama gue, tapi dia nggak jelas kelakuannya. Dia nggak nembak gue, dia nggak ngeklaim gue jadi ceweknya, tapi dia marah, dia cemburu saat ngeliat gue dekat sama cewek lain. Tapi walaupun dia cemburu, dia ngeblok gue, dia kepoin gue, kan nggak jelas kan. Oke, gue udah lama sih nggak narutin tentang Chandra. Waktu itu emang beberapa bulan yang lalu gue narutin tentang Chandra, tapi udah hampir 1 bulan apa 2 bulan gitu gue narutin soal Chandra. Jadi penasaran nih gue, karena tadi gue lagi nonton salah satu tarot reader di channel di YouTube channel. Gue ngeliatin salah satu tarot reading dari salah satu channel tarot reader yang memang gue follow di YouTube, dan hasilnya sebenarnya gue nanyainnya itu kan ada pick a card reading, pilih kartu, permainan pilih kartu. Nah sebenarnya kartu yang gue pilih itu gue fokusinya tuh ke Kang Dani, tapi entah kenapa kok hasilnya malah lebih ke Chandra, energinya Chandra ketarik. Jadi ya sudah, dari situ gue penasaran, oke, si Chandra ini kayaknya perlu juga nih gue liatin energinya, karena udah lama kan gue nggak narutin tentang dia, udah 1 bulan 2 bulan gitu gue nggak narot tentang si Chandra lagi. So gue penasaran gitu loh. Oke, untuk tarot readingnya hasilnya check this out guys. Hai guys, capek. Saya mau narotin, tapi kali ini narotin bukan soal pacar gue, karena gue udah sering banget ya narotin tentang pacar gue untuk update energinya dia. Gue ya udahlah, nanti narotin tentang pacar di gue lagi nanti. Energinya masih tetap sama, masih konsisten. Nanti gue coba untuk cek energi update-nya lagi nanti ya. Sekarang gue penasaran sama Chandra, pilot Sriwijaya itu. Jadi ini like I told you before. What the fuck? Oke, seperti biasa gue akan pakai tarot rider dulu, lalu kita pakai romance angel tarot card. Kalau ini berhubungan dengan cinta dan asmara. Ya anjir, cinta dan asmara cuy. Oke, di sini ada 5 spread, 3 spread, and 1 confirmation card, dan bottom of the deck atau overall energy. Sama di tarot romance angelnya juga gue pakai 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, dan bottom of the deck as a overall energy. Oke, kita mulai ya. Ini belum apa-apa ya, kartu justice sudah keluar. This one, justice. Justice adalah suatu kartu keadilan, represent keadilan, represent karma sih, pembayaran karma. If you do good, you will get good things. If you do shit, you will get shit. Apa yang terjadi? Kenapa kartu justice ini keluar? Karena di sini ada unfinished business antara gue sama pilot itu. Mungkin di dia ngerasa gue yang bersalah, gue yang asshole karena gue ninggalin dia, karena gue pacaran sama cowok-cowok lain. Tapi pada kenyataan mungkin oke, gue disalahkan seperti itu, gue terima aja. Tapi yang jelas kan gue melakukan itu ada alasannya, karena gue tidak mungkin berbuat sesuatu tanpa alasan yang jelas. Pasti ada alasan yang menjadi dasarnya kenapa gue melakukan hal itu. Seperti yang gue bilang sebelumnya di tarotan gue tentang nih pilot ya. Kenapa gue lebih memilih pacaran sama cowok lain daripada sama si pilot ini? Karena pilot ini gak jelas sikapnya ke gue. Dia suka, tapi dia gak nembak. Dia, pas gue punya cowok lain, dia malah diemin gue, malah marah, gak terima, cemburu. Nah sekarang siapa yang gak jelas? Gue apa dia? Dia kan, bukan gue kan. Nah karena dia gak jelas ya otomatis ya ngapain juga
gue pacaran sama cowok yang gak jelas. Gue butuh kejelasan hari gini mah. Semua butuh jelas-jelas aja kali, butuh kejelasan semuanya. Maksud gue sekarang gini, karena semuanya sekarang ini harus yang jelas-jelas aja, dan gue kan juga ingin menikah dong. Karena gue ingin menikah, otomatis gue harus yang jelas-jelas aja gitu loh. Gue mau nikah sama siapa? Kalau orang yang nggak jelas, yang ngapain juga gitu kan. Gue gue paksain untuk stay gitu kan. Ya udah, akhirnya gue decide untuk pacaran sama cowok lain. Lagian gue juga statusnya kan gue single. Dia suka sama gue si pilot ini, tapi kan dia nggak pernah nembak, dia nggak pernah ngeklaim gue jadi pacarnya. Ya karena gue statusnya cewek single, ya walaupun gue tahu dia suka sama gue, tapi karena dari si pilot ini tidak ada statement bahwa gue adalah pacarnya, bahwa gue sama dia udah jadian, karena nggak ada statement begitu, ya akhirnya jatuhnya gue single, perempuan bebas dong jatuhnya. Karena statusnya gue single, otomatis gue bisa pacaran dengan siapapun yang gue mau. Iya dong, karena gue kan ingin menikah, gue ingin punya pacaran jelas. Nah sekarang intinya di sini, kalau menurut gue yang zolim itu justru si pilot. Dia tidak berhak cemburu karena dia sikapnya nggak jelas dari awal, ya kan. Kalau misalnya dia jelas, dia nembak gue, dia menyatakan cinta, gue jelas-jelas adalah pacarnya dia. Kalau gue pacarnya dia, terus gue selingkuh sama cowok lain, gue pacaran sama cowok lain, iya, itu gue yang salah, gue yang selingkuh. Karena kan udah ada status dari nih pilot ke gue. Si pilot ini udah memberikan status yang jelas ke gue sebagai pacarnya. Dan kalau udah ada status jelas gue sebagai pacarnya, gue pacaran sama cowok lain, iya gue yang selingkuh, gue yang asshole, gue yang harus dapat karma. Tapi di sini kan dia marah sendiri, cari penyakit sendiri. Orang dia nggak jelas, kenapa juga dia harus marah, kenapa juga dia harus cemburu, ya kan. Ya akhirnya dia cemburu, dia nggak jelas, akhirnya kan bikin gue kesel kan. Nah karena dia bikin gue kesel itu, karena kelakuan nggak jelasnya itulah bikin gue kesel. Nah bikin gue kecewa. Nah disitulah dia dapat karmanya. Kenapa? Dia telah menjolimi aku, karena ketidakjelasan sikapnya. Udah di sikapnya nggak jelas, dia nge-punish gue lagi, dia ngehukum gue lagi dengan cara ngediemin gue. Nah double tuh salahnya tuh. Nah siap-siap ya Chan ya, lo dapet karma. Udah ngejolimin gue lo. Justice will came to you, Chandra. Sorry to say, even though you're good, karena sikap lo nggak jelas, terus lo nge-punish gue tanpa alasan yang jelas, lo ngediemin gue, kan lucu gitu ya. Lo yang nggak jelas, lo yang cemburu, tapi lo juga yang cemburu. Lo yang nggak jelas kan nggak kasih status ke gue, tapi lo juga yang cemburu. Gara-gara lo cemburu, ujungnya lo diemin gue, kan kurang ajar gitu kan. Udah gitu lo putus tali silaturahmi kita. Kan kurang ajar. Salahnya 3. 1, dia sikapnya nggak jelas, dia nggak kasih status. 2, dia marah sendiri. Ujungnya karena dia marah, dia nge-punish gue, dia ngehukum gue dengan cara ngediemin gue. 3, dia mutus tali silaturahmi pertemanan kami. So there is a price to pay, Chandra, and you have to pay for the price as a karma. Yeah, karma in return to you. Okay, but kalau kamu punya keberanian untuk deketin gue, nih gue kasih tau ya Chan, gue sekarang sama pacar gue TNI ini bukan lagi diem-diem ya, gue lagi dicuekin sama si pacar gue yang TNI ini. Nggak tahu kenapa dia nyuekin gue. Kayak terakhir yang gue tahu dia ada masalah sih. Terakhir yang gue tahu dia lagi ada masalah, dan mungkin dia lagi dinas. Dalam arti gini, intinya gue lagi dalam proses jeda kali ya. Dibilang break, nggak ada kata break sih, kita nggak ada kata putus, tapi yang jelas lagi jeda aku sama si pacar tentara gue ini. Kalau kamu Chan berani deketin gue lagi, inilah saatnya yang tepat untuk lo nge-hijack gue, untuk lo ngebajak gue dari si TNI ini. Karena ini adalah saat yang tepat gitu loh. Kenapa? Karena gue lagi nggak intens sama dia. Dia pun lagi menjauh dari gue karena dia lagi ada masalah. Nah,
Kalau lo pinter, if I were you, gue akan ambil kesempatan ini untuk balik lagi ke dalam hidup gue. If I were you ya, gue akan ngambil kesempatan ini untuk balik lagi ke dalam hidupnya Tia, which is tuh Tia adalah gue kan. Dan gue akan coba untuk ngambil hatinya si Tia lagi sebelum si Tia diambil sama si pacarnya TNI, sebelum si Tia diteken, dinikahi pacar TNI-nya. If I were you, I will do that. Tapi kan balik lagi, lo kan ego ya Chan ya, saya lupa kalau kau ego. Oke? Di sini ada kartu, tapi if you have a guts, lo punya nyali untuk deketin gue, you will be the king of cups. You will give your cups to me. Cups represent feeling. You will hand it your feeling to me. You will give your love to me. Why? Because kita memang punya niatan yang sama. Lo cinta sama gue cinta sama lo pengen nikah sama gue dan pengen punya keluarga bahagia sama gue pun punya cita-cita yang sama lo Chan. But you ruin it. You ruin it because of your ego, of your gengsi nggak jelas, ya. If we married, if you have a guts to approach me more in proper way, in better way, dalam arti approaching bukan hanya PDKT doang, tapi lu jelas, lu ngasih gue label yang jelas dalam status hubungan kita. Kalau nanti kita nikah, kita bisa membentuk keluarga bahagia yang penuh, membawa rezeki, either lo yang memang bawa rezeki buat gue atau gue yang bawa rezeki buat lo, atau mungkin dua-duanya, atau mungkin memang pernikahan kita akan bawa rezeki buat kita berdua. Karena ada kartu juga ada Hierophant. Hierophant itu adalah KUA, petinggi KUA itu lebih kayak orang dalam agama yang ditinggikan, tapi karena ini berhubungan dengan relationship, berarti ya KUA dong, ya kan? Sama kayak kalau di Kristen tuh misalnya orang yang di dalam suatu agama, di agama Kristen gitu ya, yang ditinggikan tuh siapa sih? Pendeta kan, pastor, ya kan? Pastor ya sifatnya buat apa? Selain memang buat penceramah, juga kan bisa buat sebagai orang yang menikahkan, istilahnya penghulu KUA gitu. Nih penghulu nih. Kalau lo memang berani deketin gue, Chan. Kalau lo bisa berani deketin gue, kalau enggak ya akan kayak gini-gini aja hubungannya. Yang ada kalau hubungan kayak gini-gini aja ya, gue nikah sama cowok lain, either sama TNI itu atau sama cowok lain, lo nanti akan nyesel, Chan. King of Sword. Sorry, ini tadi kartu kedua, kenapa ada 3? Saat gue shuffle, jumpingnya 3, jadi 3 gue ambil. King of Sword. Sword ini represent air sign. Zodiac under air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Zodiac gue adalah Gemini, zodiacnya si pilot inilah Aquarius. Sword ini represent keputusan, acknowledgement, lebih ke pemikiran sih, lebih ke sesuatu hal yang abstrak gitu loh. Lo di sini harusnya bisa bersikap seperti seorang King of Sword, tegas dalam mengambil keputusan. Ya, kalau lo bisa ngambil keputusan dengan baik dalam hubungan kita, lo lihat nih situasinya, kan lo tahu nih dari isi FB gue bahwa gue emang lagi bermasalah sama pacar TNI gue. Pacar TNI gue bukan lagi bermasalah sih hubungannya, tapi si pacar TNI gue inilah yang memang lagi bermasalah sama dirinya sendiri. Dan akhirnya dia ngediemin gue. Nah, kalau memang lo kan udah tahu kondisinya kayak gitu, kalau lo memang mencintai gue, lo harusnya deketin gue. Dan gue harap lo bisa bersikap seperti seorang King of Sword yang bisa ngambil tindakan, bisa ngambil keputusan dengan benar. Di sini ada kartu sama 2 kartu, dan saat gue shuffling jumpingnya 2, jadi 2 gue ambil. Ada kartu 4 of Coins dan Page of Pentacles, sama-sama Pentacles ya. Page of Pentacles, di sini page itu represent orang yang
childish atau usianya lebih muda. Berhubung ini pertanyaan tentang pilot ini, si pilotnya kan seumuran sama gue. Kalau dibilang umurnya lebih muda, enggak banget, enggak lebih muda, dia seumuran sama gue, tapi dia memang childish. So he act like a page, definitely act like a page, which is kekanak-kanakan. Page di sini kan represent nih, dia membawa koin dan dia tuh memberikan koinnya itu. Koin di sini bisa berarti perasaan kamu ya Chan. Tapi karena kamu adalah di sini seorang page, bukan seorang king. Karena sikapnya page itu adalah kekanak-kanakan atau childish, kamu pun jadi kayak maju mundur, kayak nggak yakin gitu loh. Pengen ngasih perasaan kamu ke aku tuh kamu nggak yakin. Terus kamu tahu, kita saling mencintai. Kamu cinta sama aku pun cinta sama kamu. Tapi kayak itu, balik lagi, ego. Karena selain childish, si page ini selain childish ya memang karena ego. Nah, itulah susah ya. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Kalau bicara rasa, ya kamu masih, si Chandra ini masih, si pilot ini masih punya rasa sama gue, dan dia tuh memang nggak bisa ngelepasin rasanya ke gue. Dia masih belum bisa move on. Nih, koin-koin yang dipegang sama orang ini, yang di kartu, represent perasaannya si Chandra, perasaan si pilot ini ke gue. Orang ini lihat, dia pegang koin, dia taruh koinnya di kepala, dia injek koinnya di kakinya masing-masing, satu kaki satu koin, dan dia peluk erat-erat koinnya ini di dadanya dia. Jelas banget kan, ini dia masih ngekip rasa buat gue. Dia belum bisa let go rasanya ke gue, dia belum bisa move on. Kalau kamu memang tidak bisa bersikap seperti seorang King of Swords yang berani mengambil sikap dan tindakan dan keputusan yang jelas, maka kamu akan mendapatkan ini Chandra. Kamu akan mendapatkan justice, karma yang buruk, dan kamu akan merasakan ini Ten of Swords. Lihat kartu Ten of Swords, kartu orang ketusuk 10 pedang dan orangnya mati, dan ini berdarah nih merah-merah nih darah nih, tuh darah tuh, jempol nih, darahnya tuh gue kasih lihat di jempol gue nih, darah. Kamu akan hancur Chandra, perasaan kamu akan hancur kalau sampai kehilangan aku. Tapi kalau kamu berani ngambil sikap, kamu bisa ngambil keputusan yang baik, kamu berani deketin gue, lo berani bertindak, lo berani kasih nyali lo ke gue, maka lo dan gue bisa menikah dan bisa bahagia. Oke, ini kartu five spreadnya udah, kita ke 3 spread. Ini ada kartu sama 3 kartu, gue ambil karena di sini pas gue shuffling jumping 3. Ini ada kartu 7 of Swords, ada kartu 5 of Swords, ada kartu Queen of Wands. Oke, kita mau bedah satu-satu ya. 5 of Swords represent orang yang cheat, orang yang greedy, karena dia ada 5 pedang, dia pengen ambil 5-5 tapi tangannya nggak muat, jadi yang keambil hanya 3 pedang, yang 2 lagi akhirnya pedangnya jatuh. Dan orang ini ada seperti di dalam suatu peperangan, medan perang. Ini orang-orang yang di belakang dia nih, yang gue tunjuk pakai jempol gue, ini mereka sudah meninggalkan medan perang. Tapi orang yang ini nih, yang pegang sword 3 ini, yang pegang pedang 3 ini, dia masih bertahan di medan perang. Entah kenapa. Mungkin dia merasa greedy, dia serakah. Dia merasa belum puas dengan kemenangan yang dia dapatkan. Ataupun menang ataupun kalah hasil dari perangnya, dia belum puas dengan hasil dari perangnya, maka dia tetap bertahan di medan perang. Sementara yang 2 orang di belakang ini sudah terlanjur pergi meninggalkan medan perang. Di sini gue ada kartu 7 of Swords, sama kasusnya. Di saat kartu 7 of Swords ini gue represent orang yang greedy atau serakah. Karena ada 7 pedang, dia pengen bawa 7-7-nya, tapi nggak cukup tangannya. Jadi yang kebawa hanya 5 pedang. Dan orang ini pergi mindik-mindik, kabur diam-diam dari suatu perkemahan. Ini perkemahan nih. Di belakang orang ini adalah terdapat tenda-tenda gitu kan, kayak perkemahan gitu. Dan dia tuh jalan pelan-pelan sambil ngeliat noleh-noleh ke belakang. Dia untuk memastikan ada nggak orang yang notice atau enggak si orang ini pergi.
ini Seven of Swords dan Five of Swords punya energi yang sama, which is energi apa? Energi greedy, energi serakah. Yang serakah di sini siapa? Bukan Chandra, Uce, Queen of Wands. Queen of Wands ini represent perempuan, seorang queen, tapi dia adalah praktisi black magic. Kenapa gue bisa bilang dia praktisi black magic? Karena dia punya kucing hitam. Kucing hitam dalam mitologi, dalam mitos zaman dulu, itu adalah kucing hitam ini adalah binatang piaraan favoritnya para penyihir. Para penyihir sini diartikan ya sama dengan dukun ya. Kucing memang bukan dukun, tapi dia punya kemampuan untuk dukun. Karena memang yang gue tanya ke teman gue yang punya six sense, mereka bilang, ini yang mereka bilang, jadi nggak cuma satu orang yang ngomong, lebih dari satu orang. Mereka bilang si Chandra itu dijabi-jabi sama Uce, jadi setengah dari energi Chandra tuh hitam, keblok sama Uce. Kenapa sih Uce jabi-jabi si Chandra? Supaya Chandra emang sengaja dibikin kepo sama gue, sengaja dibikin Uce tuh, si Uce sengaja bikin Chandra tuh kepo sama gue. Dan tapi Chandra untuk maju ke gue, keinginan si Chandra untuk maju tuh diblok sama Uce. Jadi itu Chandra kayak seolah ego sebenarnya, tapi sebenarnya bukan ego, totally ego sih, karena memang dia diblok sama Uce keinginan dia untuk maju ke gue. Kenapa diblok? Supaya Chandra itu kan sengaja dibikin kepo, tapi kan dia nggak berani deketin gue. Nah otomatis kan dia akan ngirim si Uce seperti yang dia lakukan kemarin kan. Dia ngirim Uce untuk cari info tentang gue. Dia akan ngirim Uce ke dalam hidup gue lagi untuk datang ke rumah gue, datang ke kantor gue, datang ke tempat tongkrongan gue hanya untuk cari info tentang gue. Nah nanti kan dari info itu kan si Uce akan dibayar sama Chandra. Apabila Uce dapetin info tentang gue, dia akan dibayar sama Chandra gitu. Dan itu yang Uce butuhkan. Karena kalau Chandra tidak diblok energinya sama Uce, otomatis kan Chandra dibikin kepo sama gue tentang gue. Otomatis kan Chandra tuh akan semakin dia kepo kan akan semakin dia punya keinginan untuk nemuin gue cepetnya kan. Nah kalau dia sampai nemuin gue cepetnya, otomatis kan gue sama Chandra kemungkinan besar bisa jadian dong. Kalau Chandra mau gue jadian, otomatis kan Uce udah gak kepake lagi sama si Chandra untuk cari info tentang gue. Ya karena kan Chandra akan cari info langsung dari gue nya. Kadang-kadang udah jadian, ya ngapain lagi butuh pihak ketiga untuk cari info tentang gue gitu. Uce ini orangnya tuh jahat, tricky. Dia ngeblok si Chandra pakai black magic. Black magic ini, kucing hitam ini adalah penunjuk bahwa si Queen of Wands ini adalah seorang praktisi black magic. Walaupun di depan orang dia adalah seorang queen, tapi di belakang orang-orang dia adalah seorang praktisi black magic. Jadi seorang queen yang bisa menguasai black magic. Dan Uce lah di sini yang memakai black magic. Siapa lagi? Ada kartu Knight of Pentacles. Di sini ada a knight atau prajurit. Dia jalan, dia naik kuda, tapi karena naik kudanya juga posisinya juga biasa aja, makanya bukan dalam posisi berlari. Jadi dia naik kuda, dia jalan, dia maju memang ke gue, dia deketin gue tapi pelan banget kayak siput. Dan Pentacles, dia kan megang Pentacles, megang koin. Pentacles itu kan adalah earth sign, represent earth sign. Zodiac under earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dan orang-orang earth sign itu terkenal dengan slow. Every movement that they make, it's very slow. Ya, kamu kalau slow begini jangan kalau leret. Yang ada bakal disikat sama orang lain. Guenya bakal di-tag sama orang lain dan lu nanti akan nyesel. Kalau sampai gue di-tag sama orang lain, gue sampai nikah sama orang lain, lu akan mengalami patah hati yang kayak gini. Sakitnya tuh kayak gini, bagaikan ditusuk 10 pedang. Oke. Kenapa? Ini adalah represent zamannya dulu si Chandra nih. Four of Cups. Orang ini ditawarin cups. Jadi ada tangan keluar dari kayak semacam apa nih, awan kecil ya. Memberikan orang yang lagi duduk di bawah pohon ini sebuah cups, atau cups kan represent perasaan kan, menawarkan sebuah cups. Tapi orang ini dikasih cups, dikasih perasaan, bukannya diambil malah
Ini orang tidur, matanya merem tuh. See, so he simply ignored the offer. He simply ignored the love offer that somebody, which is somebody di sini adalah gue ya, try to give to him, try to hand it. I try to hand it my cups on him. I try to give my love on him, but what? He simply ignored it. Nine of bottom of the deck ya. Confirmation energinya, confirmation cardnya Nine of Cups. Nine of Cups itu kan, cups itu gue bilang kan perasaan. Dan di sini ada nine. Nine itu kan kalau dalam angka dia di bawahnya 10 kan. Kalau 10 kan adalah yang paling mentok deh, istilahnya yang paling oke deh, top markotop deh, angka 10 tuh. Angka 9 itu kan berarti kan mendekati 10 kan, ditambah satu angka lagi jadi 10 totalnya. Dan orang yang duduk di kartu Nine of Cups ini, di sini represent orang ini bahagia, senang, lihat aja tuh. Ekspresi mukanya senang, dia senyum dan dia melengkupkan ini dia bersedeku ya, apa sih namanya? Ya kayak gini lah. Sikap ini kan melipat tangan di dada ini kan sikap orang yang puas gitu loh dengan apa yang terjadi, puas. Sebenarnya Chandra tuh bisa happy kalau dia bisa ngambil keputusan yang tepat di sini. Kalau sampai dia bisa ngambil keputusan yang tepat sini, dia berani deketin gue, maka kita akan nikah. Dia bisa gini, Chandra bakal bahagia kalau dia bisa ngambil keputusan di sini dan dia akhirnya berani deketin gue dan berani approaching gue. He will give his cup to me, he handed his cup to me, he give his love to me, then kita bisa menikah. Ini ada kartu penghulu. Dan kalau kita menikah, kita bisa membentuk keluarga bahagia yang bawa rezeki, Chan. Otomatis kalau bawa rezeki, otomatis kan kamu bahagia juga kan. Tapi kalau kamu tidak bisa ngambil sikap, maka yang akan kamu dapatkan adalah ini. Sakit hati, patah hati, perih, duka, kecewa yang sangat dalam. Karena ada kartu Ten of Swords. See? Dan kalau kamu juga terlalu lama deketin gue nya, ujungnya pasti gue akan diambil orang, dinikahin orang, entah itu si tentara, entah itu cowok lain, cowok baru dalam hidup gue. Dan kalau sampai gue dinikahin orang karena lo terlalu lama pendekatannya ke gue, terlalu lelet ngambil keputusan, maka kamu akan juga dapat ini, Ten of Swords, kekecewaan yang sangat dalam, sakit hati, patah hati. Basically, gue nya pribadi tuh ada kartu Nine of Coins atau Pentacles. Coins sama Pentacles sama ya. Nine of Coins itu represent perempuan yang basicnya perempuan ini pakai baju bagus. Perempuan ini lagi megang burung, ada di sebuah taman yang ada pohon duitnya. Which is perempuan ini adalah orang yang bahagia karena kartu Nine of Pentacles itu adalah perempuan yang punya aset, tajir, dan bahagia dengan hidupnya. Ada ataupun tidak ada cowok dalam hidupnya, dia bisa bahagia dengan sendirinya kok. Dia bisa membahagiakan dirinya sendiri, dan itu gue. Memang kan gue orangnya seperti itu. Ada cowok ataupun gak ada cowok, jomblo ataupun enggak, gue bisa bahagia kok. Bisa bahagia sendiri gitu, bisa membahagiakan diri gue sendiri. Itu loh. Kita pindah venue lagi. Tadi kan di lantai situ di bawah. Karena berhubung saya sudah mandi, dipindah jadi karena udah mandi kan gue udah ganti baju, gue males ngedeprok di lantai, jadi kita pindah ke atas tempat tidur. Karena kalau pindah ke mana, ke mejanya penuh, nggak bisa. Oke, kita mulai ya. Ini kan karena memang love reading, jadi pakai kartu Romance Oracle Angel, tarot card ya. So ini seperti biasa, gue akan melakukan 5 spread, 3 spread, and 1 spread, and bottom of the deck. Oke guys, kita mulai ya. Di sini ada kartu Forgiving and Learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Yes, antara gue sama Chandra memang butuh forgiving and learning.
forgiving what happened in the past and learning for next future. Kalau dia mau deketin gue lagi, artinya dia harus punya nyali dan dia harus bisa melupakan egonya, karena selama dia masih pakai ego, selama dia belum bisa mengambil keputusan seperti kartu King of Swords ini tidak akan terjadi. Forgiving and learning tidak akan pernah terjadi gitu. Oke, kartu keduanya ada codependency. Addiction are affecting your romantic life. Well, addiction yang jelas di sini bukan addiction dari sisi gue nya ya, dari sisi Chandra-nya. Addiction di sini sih lebih ke mungkin Chandra itu terobses sama rasanya dia sendiri terhadap gue, mungkin terobsesi rasanya dia sendiri terhadap gue. Tapi di sini juga addiction di sini adalah kemungkinan addiction tentang uang. Ya, yang addiction tentang uang bukan si Chandra sih, tapi lebih ke si Ucil yang memang ngeblok energi Chandra karena niatnya pengen morotin si Chandra, karena pengen dapetin uang Chandra terus. Semakin Chandra sering ngirim Ucil ke rumah gue atau ke tempat tongkrongan gue atau ke kantor gue untuk cari info tentang gue, otomatis kan si Ucil dapat duit dari Chandra. Nah itu si Ucil tuh addicted with that money gitu loh. Terus di sini kata new love. A new person has stirred your romantic feeling. New love di sini bukan berarti harus dari new person ya. Bisa juga dari old person, which is like sebenarnya kalau memang si Chandra berani ngambil keputusan, maka akan ada new love antara gue sama dia. Kalau dia berani ngambil keputusan. Tapi sayangnya sih kayak kagak. Karena dia orangnya egonya setengah mampus. Kalau kata orang dulu ya, kalau kata nenek gue, hujan berkelir. Kalau sampai si Chandra berani melepas egonya, berani melepas gengsinya tuh hujan berkelir. Kata nenek gue tuh pakai bahasa nenek gue, hujan berkelir. Di sini ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Sebenarnya di sini kalau bicara Tuhan, hubungan sama gue sama Chandra tuh ya terblessing, sama seperti hubungan gue sama Dani. Karena memang talking about jodoh kita kan gak cuma satu. Kita dikasih beberapa pilihan orang untuk menjadi jodoh kita. Nah, kita memilih yang mana, ya itulah yang akan jadi jodoh kita. Nah, kartu religious factor juga keluar saat gue narutin tentang pacar gue Dani. Karena memang hubungan gue dan Dani juga memang terblessing oleh alam semesta dan Tuhan. Nah, si Dani ini selain terblessing memang juga Dani kembali ke dalam kehidupan gue setelah 2 tahun ngeblok gue. Dia kembali ke dalam kehidupan gue bukan tanpa alasan, pasti punya alasan. Dan yang nge-setting ini semua, yang membuat Dani kembali ke dalam hidup gue adalah skenario-nya alam semesta dan Tuhan, religious factor gitu. Kenapa gue bilang itu skenario-nya alam semesta dan Tuhan? Ya karena saat itu kan Dani ngeblok gue, Dani ngejauhin gue udah 2 tahun, dan gue pun udah ganti nomor. Kok bisa-bisanya kita nyambung lagi, ketemu di Instagram, dan bisa-bisanya kita nyambung lagi? Kalau bukan karena faktor skenario Tuhan atau keinginan Tuhan, tidak mungkin terjadi, ya kan? Ini kartu kan yang 4 udah ya, satu lagi ya berarti true love. Ini begitu juga dengan Chandra. Chandra pun juga memang sebenarnya kalau dia Chandra bisa ngambil keputusan yang tepat, dia bisa menghilangkan egonya dan gengsinya, itu dia deketin gue karena dia nggak mau gue diambil sama Dani, dia akhirnya ngedeketin gue. Makanya Chandra juga, hubungan gue sama Chandra juga terblessing oleh Tuhan itu, karena memang Chandra adalah salah satu jodoh yang dikasih Tuhan buat gue selain Dani. Nah sekarang tinggal pilih nih, siapa yang cepet duluan datang, ya dia yang dapetin gue. Either Chandra yang duluan atau Dani yang duluan. Yang duluan lah yang akan gue pilih untuk jadi suami gue. Kalau Dani yang duluan, ya udah Dani akan jadi suami gue. Tapi kalau Dani ternyata lelet juga, ngambil keputusannya susah, ya udah Chandra datang
Chandra berani deketin gue, ya Chandra yang akan dapetin gue. Tapi kalau dua-duanya ini lelet nih, karena punya isu gitu masing-masing. Dani isunya dengan pernikahan dia yang memang udah terlanjur toksik, tapi dia belum berani untuk cerai sama istrinya, entah karena apa, mungkin karena mikir harta gunung gini itu apa. Dani nggak mau kehilangan hartanya karena hartanya bakal diraup sama bininya. Dani nggak berani menjadi miskin, padahal gue udah bilang sama Dani, kalaupun memang istri kamu ingin menceraikan kamu dan meraup harta kamu, ya udah lepasin aja. Aku nggak butuh sama harta kamu kok. Kalau masalah rumah kan kamu bisa tinggal sama aku. Kalau kamu sudah menikahi aku, gue bilang gitu sama Dani. Nah, Chandra isunya adalah yaitu gengsinya dia, gitu kan. Dia nggak berani deketin gue karena gengsi. Jadi ya sekarang, kalau memang Dani dan Chandra tetap kekeh mempertahankan isunya masing-masing dan mereka nggak mau move on ke gue, nggak mau maju ke gue untuk deketin gue lagi, ya sudah, bisa jadi jodoh gue sama orang lain. Dan memang sudah dikasih lihat, bukan dikasih lihat, teman-teman yang punya six sense, teman-teman indigo ngebacanya gue nanti bakal pacaran dan bahkan menikah sama si expat, sama bule, dan dia adalah bos gue sendiri, CEO gue sendiri yang punya perusahaan. Kalau Dani atau Chandra nggak cepet-cepet datang ke dalam hidup gue kemungkinan akan menikah sama si CEO ini, sama yang owner perusahaan gue nanti. Well, nanti kalau memang sampai terjadi, Chandra dan Dani bakal nyesel kehilangan gue. Dia pasti bakal nyesel kehilangan gue. Oke, next card is true love. See? This is the romance of a lifetime. See? Selain ini kartu juga pernah keluar loh saat gue narutin soal Dani. Dani memang true love gue. Chandra pun memang true love gue. Memang kan gue udah bilang, Chandra dan Dani itu hanya adalah soulmate gue, adalah jodoh gue. Cuman kan emang nggak bisa nih gue dapetin dua-duanya. Maksudnya gue harus milih gitu loh antara satu. Nggak bisa gue sama dua-duanya gitu. Nah, siapa yang gue pilih ya, siapa yang cepat dia datang, itulah yang gue pilih gitu. Kalau Dani yang lebih cepat datangnya, Dani gue pilih untuk nikah sama gue. Tapi kalau Chandra duluan, ya Chandra kan gue pilih. Tapi kalau ternyata dua-duanya lelet, nggak bisa ngambil keputusan, ternyata orang baru datang ke dalam kehidupan gue, si CEO ini, si owner perusahaan gue ini, bos gue ini nanti di perusahaan yang baru, si bule ini, ya udah, gue sama si bule, Chandra sama Dani akan kehilangan gue, dan gue orangnya ya udah gitu loh. Itu kan mau lo tetap kekeh jumeke sama keputusan lo, ya sudah, silahkan lo kehilangan gue, silahkan lo menangis merasa kehilangan gue, kecewa kehilangan gue, ya karena kenapa? Kalian nggak bisa ngambil keputusan dengan cepat, padahal kan kalian laki-laki, kalian tahu isu kalian masing-masing itu gimana. Dani tahu isunya dia dengan istrinya gimana, pernikahan dia dengan istrinya itu toksik alias beracun, alias saling menyakitkan. Ya sudah tuh kayak gitu, kenapa juga nggak dilepas, ya kan? Chandra tahu punya isu gengsi, dan Chandra juga tahu persis kalau dia tetap gengsi dia bakal kehilangan gue. Ya sudah, kalian tahu resiko, dua orang ini tahu resiko dari isunya masing-masing. Tapi kalau memang mereka tidak cepat bertindak, tidak cepat istilahnya ngejar gue, balikan lagi sama gue, ya sudah, kemungkinan gue akan sama orang lain, orang baru dalam hidup gue. Oke, kartu 5 spreadnya udah ya, kita masuk ke 3 spread. Ada kartu let your friends help you, ask for and accept support from others. Nih gue gak tahu nih siapa nih yang let your friend help you. Mungkin ada temannya Chandra yang harus menengahi masalah gue sama Chandra dan membantu Chandra untuk supaya bisa bersatu sama gue. Karena kalau Uce yang dijadikan teman untuk menyatukan kita, itu nggak mungkin, tidak akan mungkin terjadi. Uce tidak akan pernah menyatukan kita. Uce tidak akan pernah menyatukan gue sama Chandra. Kenapa? Karena Uce ngincar duitnya Chandra. Itu kalau dia ngincar duitnya Chandra, ya dia nggak akan bisa menyatukan gue sama Chandra. Gitu. Karena dia memang punya agenda tersendiri nih si Uce nih, yang berhubungan sama duitnya Chandra. Makanya dia nggak mau banyak bantu untuk menyatukan gue sama Chandra, untuk menyatukan hubungan gue sama Chandra. Oke. Di sini ada kartu retreat. Yes. It's time to disconnect from the world.
Yes, kalau memang gue sama Chandra balikan, kalau memang si Chandra bisa mengesampingkan egonya, mengesampingkan gengsinya, akhirnya dia nekat deketin gue, karena dia nggak mau, karena si Chandra nggak mau gue diambil sama Dani. Yes, kita memang bisa nge-retreat hubungan kita, gitu loh. Retreat dalam arti memperbaiki hubungan kita. Ya kalau Chandra, balik lagi, kalau Chandra bisa mengesampingkan gengsinya, pertanyaan gue adalah, bisakah orang seperti Chandra mengesampingkan gengsi dan egonya? Itu yang gue sanksikan, itu yang gue tidak terlalu yakin si Chandra bisa. Gue lebih yakin Dani yang lebih bisa ngejar gue daripada Chandra. Chandra emang ngejar gue, hujan berkelir. Gak mungkin. Kalau Dani ngejar gue, minta balikan sama gue, masih ada kemungkinan. Kemungkinan itu masih ada, karena gue tahu sifatnya Dani kayak apa. Tapi kalau Chandra maju deketin gue, hujan berkelir ya bro, gak mungkin terjadi. Di sini ada tulisan, ada kartu let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Let go the control issue. Siapa yang pegang kontrol di dalam hubungan sama Chandra? Uce. Karena Uce ngeblok energi Chandra. Sehingga Chandra mau datang ke tempat gue tuh kayak males-malesan gitu. Mau nemuin gue tuh kayak males-malesan. Tapi di lain pihak si Chandra dibuat kepo tentang gue. Kan kasihan ya si Chandra. Satu pihak dia kepoin gue, dia penasaran, dia punya rasa penasaran yang tinggi terhadap gue. Tapi di lain pihak keinginan Chandra untuk ketemu gue tuh diblok Uce. Gitu. Jadi ya kasihan sih Chandra udah kayak boneka, kayak robot gedek kalau bos si Uca tuh. Kenapa? Itu Uca ngeblok energi Chandra karena dia ingin dapat uang terus-terusan dari Chandra gitu kan. Karena si Chandra dibikin kepo soal gue, otomatis kan Chandra ya namanya dibikin kepo pasti kan dia kepo beneran kan. Dia punya high interest, dia punya uh, rasa penasaran yang tinggi tentang gue. Tapi dia mau deketin gue langsung, dia gengsi kan. Ya akhirnya dia akan ngirim si Uca untuk nyari info tentang gue. Nah Uca, kalau dia memang beneran deketin gue lagi, dan memang beneran dia nyari info tentang gue lagi, dan info itu dikasih ke Chandra, otomatis kan Uca dapat duit dari, ya itu dari hasil pertemuan gue sama dia gitu loh. Karena Uca kan udah kasih info tentang gue ke Chandra. Dia nggak, dan memang info itulah yang si Chandra butuhkan, dan Chandra nggak masalah ya kalau masalah bicara duit. Chandra nggak masalah, berapapun si Uca minta Chandra akan bayar. Yang penting Uca bisa memprovide si Chandra info tentang gue yang si Chandra butuhkan gitu. Di sini yang harus di let go of control issue adalah kontrolnya si Uca. Si Uca kan yang mengontrol Chandra sih dengan energi negatifnya si Uca itu. Nah, Chandra berarti harus ngerilis energi negatifnya itu. Gimana caranya? Datanglah ke kiai, minta rukiah, minta dikelirin energinya, semua energi jahat si Uce yang ada di dalam tubuhnya Chandra tuh minta dikelirin sama kiai. Kalau si Chandra pinter, jadi kalau Chandranya bodoh ya, dia akan terus-terusan ngebiarin si Uce mengkontrol dia. Ya, it's up to you man. Itu kan pilihan, hidup tuh pilihan. Begitu juga dengan Kang Dani. Kang Dani tahu pernikahannya itu risky sama istrinya, terlalu banyak sakit hati, dan karena istrinya terlalu toksik, istrinya Kang Dani itu terlalu beracun. Sekarang kalau Kang Dani tetap mempertahankan pernikahannya itu, berarti kan ada plus minusnya dong. Plusnya ya mungkin dia nggak kehilangan hartanya karena diraup oleh istri, tapi minusnya adalah ya dia akan stres gitu loh, dia akan depresi ngadepin kelakuan istrinya kayak gitu. Dan itu yang pertama, kerugian si Kang Dani ya, si Kang Dani bakal dapatkan kalau dia ngambil keputusan untuk tetap stay, untuk tetap mempertahankan istrinya, ya dia akan depresi ngadepin kelakuan istrinya. Kedua, dia akan kehilangan gue, which is kehilangan gue sama dengan kehilangan aset. Ya dong, karena kenapa? Dani tahu gue mencintai dia, Dani tahu gue punya aset, Dani tahu gue adalah perempuan pekerja kantoran, beda sama istrinya yang cuma ibu rumah tangga. Dan Dani tahu gue kalau ada duit, kalau gue kerja gaji gue gede, gue tipikal orang yang tidak pernah pelit. Gue akan selalu share apa yang gue punya ke Dani. Dani tahu, tapi ya balik lagi, dia tahu kualitas gue, tapi balik lagi dia berani nggak ngambil keputusan untuk ceraiin istrinya. Kalau dia nggak berani ya sudah, dia akan kehilangan gue, ya kan, gitu kan, simpel aja kalau gue sih. Oke, di sini ada kartu terakhir ya,
pay attention to the red flag. The sign are cautioning you. Nah, red flag di sini, yang jadi red flag di sini adalah siapa? Apa? Uca. Karena Uca kan pakai black magic untuk mengeblok energi Chandra supaya Chandra tuh nggak maju ke gue, supaya Chandra tuh nggak berani maju ke gue. Gitu loh, gengs. Oke, di sini ada bottom of the deck atau overall energinya. Ada getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bonds deepen. Ya iya. Kalau, baik lagi, kalau Chandra bisa ngambil keputusan yang tepat. Ya, kita bisa getting to know each other. Supaya kita bisa saling mengenal dan supaya ikatan antara gue sama Chandra tuh makin kuat. Tapi balik lagi, Chandra punya nyali nggak untuk deketin gue? Chandra bisa nggak memutuskan hal yang benar tuh kayak apa? Gitu loh. Nah di sini pas lucunya nih, pas bottom of the deck gue angkat di balik kartu getting to know each other, ternyata ada kartu engagement. Si Chan, kalau memang kamu bisa ngambil keputusan yang baik, kamu datang ke kiai, kamu minta rukiah supaya energinya Ucu tuh clear, terus kamu deketin gue secara langsung, kamu datengin gue secara langsung, akhirnya kita bisa jadian. Dan kalau udah jadian, kita bisa engage. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Sih, bisa engage kita. Kenapa? Karena kita tuh true love, Chan. Kita true love, dan kita memang ada chemistry antara kita berdua. Nah, kartu chemistry kan gue angkat. Di bawahnya ada apa? Satu. Make the effort. See? Great love is worth taking the step you are guided to take. See? Make the effort, Chan. Make the effort. Lu yang harus make effort, bukan gue. Kenapa harus kamu? Gue kan udah coba ke rumah lo, Chan. Tapi kan ternyata kamu udah pindah. Terus gue harus gimana dong? Gue nyari lo kemana lagi? Gue nggak tahu alamat baru lo di mana. Kalau nanya sama teman-teman lo juga belum tentu mereka tahu. Karena kan lo kan nggak banyak bergaul sama orang. Lo kan bergaulnya, lo kan bertemunya hanya masih Uci aja semuanya. Kalau gue pikir-pikir lagi ya, Chandra tuh nggak banyak temen lo. Temen dia cuma Uca doang. Sementara Uca tuh bungkam kan alamat barunya Chandra, dia nggak bakal ngasih tahu karena si Uca itu tipikal orang yang memang istilahnya apa ya, dia tuh nggak mempermudah gue dan Chandra untuk bersatu, justru mempersulit. Kenapa? Supaya si Uca bisa dapat duit dari si Chandra dengan cara si Chandra tuh nyuruh Uca, ngirim Uca ke rumah gue atau ke kantor gue hanya untuk cari tahu informasi tentang gue. Itu loh, gengs. Jadi ya sudahlah, baik lagi kan, yang harus make the effort tuh kamu, bukan aku, Chan. Gitu. Karena kan kamu yang ngeblok gue. Ya sekarang gue gimana cara make the effortnya? Gue mau hubungin lo ngeblok gue. Kalau gue ganti nomor, dan kalau sampai lo tahu gue ganti nomor, terus gue hubungin lo, terus lo tahu bahwa nomor itu adalah nomor gue, pasti lo akan ngeblok gue lagi. Gue mau nyari tahu alamat lo tuh nanya ke siapa lagi, nggak ada yang tahu alamat lo gitu. Jadi ya susah ya gitu loh, nyuruh orang nyari tahu tentang alamat lo, alasannya apa gitu loh. Susah juga kalau nyari tahu orang untuk cari tahu alamat lo, susah di sini. Jadi bukan gue make the effort, lu yang make the effort. Kan lu yang rese gitu kan, lu yang ngeblok gue. Lu ngeblok gue, lu marah kan, lu ngeblok gue karena lu marah sama gue, karena lu cemburu ngeliat gue sama cowok lain. Nah, gue sama cowok lain juga kan gara-gara sikap lo nggak jelas. Lo suka sama gue tapi lo nggak nembak, ya udah. Ya kan, yang aneh tuh malah lu, Chan, bukan gue. Jadi ya harus lu yang make the effort, bukan gue. Because I've done everything I've done everything I've done everything I could. Gue sudah melakukan apapun yang gue bisa, tapi ternyata mentok gitu. Karena lo pindah rumah, gue nggak tahu. Jadi sudah, ya harus lo yang deketin gue lah, bukan gue yang deketin lo. Harus lo yang make the effort, bukan gue. Karena gue sudah melakukan effort itu, tapi ketemu jalan buntu karena lo pindah rumah. Jadi harus lo lah sekarang yang make the effort gitu, bukan gue nggak mau. Gue udah lakukan effort itu,
gue udah lakukan usaha itu, tapi nemuin jalan buntu kan udah pindah rumah. Ya, gue nggak tahu harus nyari lo di mana lagi, Chan. Oke, oke kan? Gitu deh. Hai guys, itu ya tadi tarot readingan tentang Chandra Pilot Sriwijaya itu yang teman SMP gue. Well, it's very complicated antara gue sama Chandra. Kalau bicara complicated sama, hubungan gue sama Kang Dani pun juga complicated. Cuman kalau bicara dua-duanya juga punya isu sama gue. Chandra punya isu tersendiri yang berkaitan dengan ego dan gengsinya dia. Kang Dani punya isu tersendiri tentang pernikahannya dia yang toksik, tapi belum cerai. Nah, dua-duanya punya isu, dan dua-duanya juga lagi ngeblok communication. Cuma Chandra emang lebih lama sih ngeblok communication. Dia tuh ngeblok communication itu, dia ngeblokir gue tuh dari 2016, which is sudah 4 tahun. Kang Dani sih nggak ngeblok gue, tapi dia lagi ngedimin gue. Dia hanya baca WA gue doang, dan gue nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin karena dia lagi ada masalah, karena sebelumnya Dani pernah bilang dia lagi ada masalah, makanya dia nggak WA gue, dan dia minta gue untuk percaya sama dia bahwa dia nggak akan pernah ninggalin gue. So itu permintaan Dani. So oke, gue akan percaya sama dia nggak akan ninggalin gue. Ya sudah, itu kita lihat aja, we'll see apakah Dani beneran datang lagi dalam hidup gue atau gimana. Gue harap sih saat Dani nanti datang ke dalam hidup gue harap dia langsung lamar gue. Entah nikah beneran, entah nikah siri, pokoknya dia langsung lamar gue. Gitu loh, gengs. Oke, gengs, I think that's it for now. Ini udah jam 2 pagi, gue mau tidur dulu. Karena jam 9 besok, saya mau masak dan mau nyuci. Biasa, ngijah. Karena emang udah jadwalnya ngijah. Oke, gengs. That's it for now. Thank you for watching my video. See you in the next vlog. Dah.